keluarga Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di acara Kumpul Keluarga. Nah, keluarga Indonesia, di akhir pekan ini saya ingin membahas tentang satu hal atau satu tema yang menarik banget, yaitu tentang anak yang sudah bisa berkarir sejak usia dini. Nah, ini seperti apa sih sebenarnya? Apakah justru akan memengaruhi mungkin kondisi anak sendiri dalam kehidupannya, dalam dunia anaknya, atau justru bisa melatih dia untuk bisa jadi anak yang punya nilai juang nantinya saat harus berprofesi di usia dewasa. Nah, untuk membahasnya kita akan ngobrol dengan psikolog kita, ada Anti Jovita. Halo Anti. Halo Dika, apa kabar? Aku baik. Anti juga baik ya? Puji Tuhan, saya juga baik. Oke, nah Anti, hari ini kita ngobrol tentang anak yang berkarir dari usia dini. Nah, ini sebenarnya banyak banget ya, mungkin kalau di zamannya dulu ada penyanyi cilik, ya kan, lalu mungkin dia main film dari kecil, atau kalau sekarang nih selebgram cilik atau youtuber cilik. Ini kan marak banget dan makin banyak aksesnya untuk anak-anak udah bisa menghasilkan uangnya sendiri, berkarya dengan namanya sendiri. Sebenarnya kalau dari konsep psikologis, apa sih, ada bedanya nggak sih jiwa anak yang memang sudah memulai karirnya sejak dini? Iya, betul sekali tadi fenomena yang Dika katakan ya, dan ini memang kalau kita lihat berkaitan dengan passion atau bakat dan juga minat anak tentunya, di mana sebetulnya di sini kalau kita lihat untuk anak-anak melakukan hal ini, itu sebetulnya kan bukan karena untuk mencari perekonomian, bukan karena untuk mencari uangnya sebetulnya, tapi dia itu lebih mencari satu kesenangannya, kemudian menyalurkan hobinya, dan dia bisa berinteraksi dengan orang lain, bisa juga kemudian dia mengasah keterampilan-keterampilan tertentu dalam dirinya. Nah, inilah yang nanti akan kita bahas, membedakan antara karir sama pekerjaan. Gitu. Jadi ada perbedaan antara berkarir dan bekerja. Kalau bekerja itu adalah satu, kita fokusnya adalah mendapatkan uang karena kita mencari sumber penghasilan, gitu ya. Jadi benar-benar kerja untuk uang, itu adalah bekerja. Jadi ada imbalan yang dibayarkan kepada kita atas usaha yang sudah kita berikan. Tapi kalau berkarir itu lebih, jadi bukan karena kita mau uangnya, tapi lebih karena hasil yang memang ingin kita capai berkaitan tadi dengan keinginan, kesenangan, kemudian aktualisasi diri, di mana namanya berkarir itu prosesnya adalah long term atau jangka panjang. Tadi kalau Dika berkata kondisi kejiwaannya seperti apa, selama itu dia lakukan dengan happy, selama anak itu lakukan itu dengan senang, dan kemudian tidak menguras energinya terlalu berlebihan, itu sih baik sekali. Karena jadi di situ positif ya? Betul, positif. Karena itu anak akan belajar bagaimana dia melakukan time management, pengaturan waktu, menentukan skala prioritas, kemudian juga belajar berinteraksi bersama dengan orang lain, bekerja sama dengan orang lain, dan kemudian melatih bagaimana cara dia berbicara dan juga membawa diri di hadapan orang lain tentunya. Jadi juga bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan kepada dia. Betul juga sekali. ya, Anti ya. Bagaimana ya Anti agar si anak bisa benar-benar, kadang-kadang mungkin karena aduh aku suka banget dunia ini, agar ini tetap balance dengan dunia anaknya, agar tetap balance juga dengan sekolahnya, bagaimana orang tua untuk memberikan pengertian ini pada anak? Balik lagi tadi ada rules atau time management yang memang harus diberikan kepada anak. Jadi misalnya sebagai seorang anak yang berada di usia sekolah, nah berarti tugas utama dia adalah mengenyam bangku pendidikan tentunya, dalam hal ini misalnya bersekolah. Jadi kita bisa tentukan bahwa waktu sekolah itu sekian jam loh gitu. Setelah sekolah juga bukannya selesai, tapi ada tugas kan dari sekolah yang harus kamu kerjakan. Nah, itu kurang lebih makan waktu berapa lama nih? Misalnya kita bisa katakan oke, untuk bersekolah misalnya katakanlah 6 jam atau 7 jam. Setelah itu ada waktu untuk membaca ulang dan juga kemudian belajar ulang ataupun mengerjakan tugas sekitar misalnya 2 jam. Nah, sisa itu ada waktu untuk kamu menyalurkan hobi kamu dan juga ada waktu untuk bermain, karena kan namanya anak juga tetap harus bermain ya. Nah, untuk menyalurkan hobi ini kan bisa cara setiap orang macam-macam. Nah, kalau kamu memilih untuk misalnya contohnya melakukan ini dengan lebih serius, misalnya dalam hal tadi misalnya bernyanyi, bahkan kemudian dari karir ini atau kesenangan ini kemudian menghasilkan uang, tapi harus diingat uang di sini bukan utama ya, tapi sebagai adalah ya bonus dari apa yang sudah dia lakukan gitu kan. Berarti memang waktunya harus diatur dengan baik. Jadi ada time management di sini. Nah, itu yang perlu kita sampaikan kepada anak, sehingga di sini pada saat anak itu berkarir dari usia muda pun memang harus jelas dia yang mau gitu. Jadi bukan cuma orang tuanya yang maksa, tapi kemudian anaknya sebetulnya nggak mau.
Oke, jadi memang benar-benar harus mulai lagi dari komunikasi dan kesepakatan awal pada anak sebelum Iya. benar-benar meniti karirnya begitu ya Betul nanti ya. sekali. Nanti ini kan menarik sekali dan kalau kita lihat pasti impact-nya besar. Mulai dari mungkin waktunya, dia harus mengejar pekerjaan juga, mengejar sekolahnya juga karena ya tidak bisa dipungkiri pastinya memakan waktu, harus ada sedikit dikorbankan. Iya. Tidak mungkin seimbang 100%. Nanti kita bahas ya Anti dengan salah satu anak yang luar biasa nih yang punya karir dan juga prestasi banyak sekali. Iya. Tapi kita harus jeda dulu. Nah, Oke. keluarga Indonesia jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga.